Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Walaupun belajar dari rumah saja, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Pada pembelajaran kali ini, masih belajar bersama Miss Putri ya. Sekarang kita memasuki tema 4I, subtema 2 tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 3. Ayo mengamati. Letak negara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa ternyata memberikan banyak manfaat. Sumber panas yang berasal dari matahari menjadikan hutan di Indonesia tumbuh subur dan ditumbuhi beraneka tumbuhan. Seperti telah kalian ketahui, berkat matahari, tanaman dapat berfotosintesis. Salah satu manfaat fotosintesis adalah menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Selain sebagai paru-paru dunia, Indonesia banyak menyimpan kekayaan sumber energi yang sangat berharga. Sekarang, teman-teman, coba sebutkan 10 sumber energi yang dapat kita peroleh dari negara kita yang tercinta ini, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang telah dijelaskan tadi, yaitu sumber energi matahari. Sumber energi matahari merupakan sumber energi terbesar yang kita selalu temui dan bisa kita dapatkan secara gratis. Hari ini kita akan belajar 1. Menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. 2. Mewawancarai lingkungan sekitar tentang energi alternatif. Sikap yang akan kita kembangkan: 1. Percaya diri, 2. Peduli, 3. Tanggung jawab. Ayo membaca. Menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita memerlukan energi untuk menunjang kehidupan. Semua kegiatan yang kita lakukan memerlukan energi. Tanpa adanya energi, kita tidak mungkin bisa bergerak, bermain, maupun bekerja. Sekarang coba teman-teman carilah beberapa contoh dari jenis perubahan energi. Pastikan contoh yang kamu pilih merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya salah satu contohnya, jenis perubahan energi listrik menjadi energi gerak yang terjadi pada suatu benda, yaitu kipas angin. Tahukah kamu, energi yang ada di sekeliling kita dapat kita manfaatkan? Kemarin, aku baru saja membuat mainan kincir air. Wah, seru sekali kedengarannya. Dapatkah kamu menunjukkan cara membuatnya? Perhatikan cara membuat kincir air dari gelas atau botol plastik berikut ini. Atau teman-teman bisa melihatnya di buku paket halaman 45. Hal yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu sebelum membuatnya. Kemudian kita bisa memulai langkah kegiatannya. Ada 4 langkah kegiatan yang dilakukan dalam membuat kincir air dari gelas atau botol plastik ini. Berikut ini adalah beberapa bahan dan ada langkah kegiatan yang pertama. Kemudian langkah kegiatan kedua dan langkah kegiatan ketiga. Dan yang terakhir langkah kegiatan keempat. Setelah itu, teman-teman akan mengetahui hasilnya jika teman-teman sudah mencoba membuatnya sendiri di rumah. Bacalah bacaan PLTU Mulut Tambang dengan seksama. Setelah teman-teman membacanya dan memahami isi teks tersebut, teman-teman bisa mengerjakan tugas, yaitu menjawab soal-soal berdasarkan teks PLTU Mulut Tambang.
Teman-teman bisa menuliskannya langsung di buku paket pada halaman 46 atau di buku tulis. Ayo wawancara. Manusia sangat memerlukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kamu mengetahui bahwa sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk kembali. Manusia kemudian mencoba mencari sumber daya alam alternatif untuk menggantikan peran sumber daya alam yang tak dapat diperbarui tersebut. Upaya pencarian sumber daya alam alternatif terus dilakukan. Beberapa hal baru pun berhasil ditemukan, antara lain peranan tumbuhan yang ternyata dapat dijadikan sebagai sumber daya alam alternatif. Beberapa jenis tumbuhan dapat diubah menjadi sumber energi alternatif, antara lain buah jarak pagar, kedelai, dan kelapa sawit yang minyaknya dapat dijadikan sebagai minyak campuran untuk solar. Setelah teman-teman mengerjakan tugas, menjawab soal-soal berdasarkan teks PLTU Mulut Tambang pada halaman 46, teman-teman selanjutnya mengerjakan tugas Ayo Berlatih pada halaman 48. Teman-teman juga bisa mengerjakannya di buku paket atau di buku tulis. Demikianlah pembahasan materi pembelajaran pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi dan tugas yang disampaikan dengan baik ya teman-teman. Walaupun belajar di rumah saja, teman-teman harus tetap semangat. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.